Halo semuanya, aku Dima. Di video kali ini, aku akan menemani kalian untuk mengenali berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia. Jadi, di setiap negara pasti menghadapi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Tapi, tahukah kalian, tidak semua negara menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara yang sama. Perbedaan kondisi sosial, budaya, ideologi, dan sejarah menyebabkan setiap negara memilih sistem ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari sistem ekonomi, mulai dari pengertian hingga berbagai jenis sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sistem ekonomi pada dasarnya adalah cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan mengorganisasikan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Mulai dari kegiatan produksi barang dan jasa, distribusi hasil produksi, serta konsumsi oleh masyarakat. Sistem ekonomi menentukan siapa yang berperan penting dalam ekonomi, seberapa besar campur tangan pemerintah, dan sejauh mana kebebasan masyarakat dalam berusaha. Dengan kata lain, sistem ekonomi menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan ekonomi di suatu negara. Secara umum, terdapat beberapa jenis sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih sangat bergantung pada alam dan tradisi. Kegiatan ekonomi dilakukan secara turun-temurun dengan teknologi yang sederhana. Masyarakat pada sistem ini biasanya bergerak di bidang pertanian. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional antara lain, belum adanya pembagian kerja yang jelas, penggunaan alat produksi yang sederhana, dan masih digunakannya sistem barter dalam kegiatan tukar-menukar barang. Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah hubungan sosial antar individu yang sangat erat, nilai gotong royong yang kuat, dan kelestarian alamnya yang masih terjaga. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan loh, seperti jumlah produksinya yang terbatas, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dan belum berkembang, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Contoh penerapan sistem ekonomi tradisional antara lain di Lembah Baliem Papua Indonesia, Malawi Afrika Selatan, dan Mobaye Afrika Tengah. Kemudian ada sistem ekonomi komando atau dikenal juga sistem ekonomi terpusat, yaitu adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran yang dominan. Semua direncanakan dan diatur oleh pemerintah. Masyarakatnya hanya berperan sebagai pelaksana saja. Kegiatan ekonomi diatur pemerintah dari menentukan apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, serta bagaimana cara pendistribusiannya. Dan dalam sistem ini juga, seluruh alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan tidak diakui. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan karena pekerjaan yang tersedia dan siapa yang bekerja ditentukan oleh pemerintah. Kelebihan sistem ini adalah pemerintah mudah mengendalikan masalah ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih terjamin. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan loh, seperti kurangnya inovasi, mematikan kreativitas individu, minimnya kebebasan masyarakat, dan potensi terjadinya monopoli oleh negara yang akhirnya akan merugikan masyarakat. Contoh negara yang menerapkan sistem ini antara lain ada di Rusia, Vietnam,
Korea Utara, dan Kuba. Berbeda dengan sistem ekonomi komando, sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan penuh pada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, setiap individu bebas memiliki sumber daya produksi dan menentukan kegiatan usahanya sendiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung, tetapi hanya berperan sebagai pengawas. Dalam sistem ini, persaingan dilakukan secara bebas dan menjadi hal yang wajar, karena setiap pelaku ekonomi berlomba-lomba mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya, di mal atau pusat perbelanjaan, setiap toko bebas memberikan diskon. Ada yang memberikan diskon yang besar, dan ada yang memberikan diskon yang kecil sesuai toko mereka masing-masing. Setiap harga barang yang ada sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan secara bebas dan diatur oleh mekanisme pasar. Setiap perusahaan mempunyai alat produksi sendiri, karena setiap orang bebas memiliki alat produksi. Jadi, pada sistem ini seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis adalah menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat, mendorong inovasi, meningkatkan kualitas barang, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti kesenjangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, serta sulitnya pemerataan pendapatan. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Jepang. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dari sistem ekonomi komando dan kapitalis. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta bekerja sama dalam kegiatan perekonomian. Produsen dan konsumen melakukan tawar-menawar sehingga mekanisme pasar tetap berjalan, tetapi pemerintah juga turut campur tangan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan menjaga kestabilan nasional. Penjual di mal atau pusat perbelanjaan memasang diskon yang sama di setiap tokonya karena pemerintah sudah memberikan kebijakan floor price untuk produsen dan ceiling price untuk konsumen. Kelebihan sistem ini adalah terciptanya keseimbangan antara kebebasan berusaha, sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif masyarakat. Perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta berjalan beriringan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintahnya juga melakukan intervensi dengan membuat peraturan menentukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Namun, tantangannya adalah kesulitan untuk menentukan batas peran antara pemerintah dan swasta. Malaysia, Filipina, dan juga India termasuk negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi campuran yang dianut oleh Indonesia, dijiwai oleh ideologi Pancasila, dan mengandung makna demokrasi ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian Indonesia. Berikut adalah bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1-4. Ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam sistem ini, kerjasama lebih penting dari persaingan, karena persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan monopoli. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga berdasarkan usaha bersama, berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mencapai kemakmuran bersama. Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perlu diingat juga bahwa tidak ada sistem ekonomi yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, setiap negara memilih sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya. Oke teman-teman, semoga setelah menonton video ini, kalian jadi semakin paham materi sistem ekonomi dan mampu membedakannya dengan baik. Aku, Dima Indah Novitasari, pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.